STI Kupang atas nama Aprilian Taneo. Apakah menjadi masalah apabila gembala tidak mementingkan pelayanan keluar daripada di dalam? Dan apabila itu menjadi sebuah masalah, bagaimana solusi yang baik untuk mengatasinya? Silakan Pak Binoko untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Ya, terima kasih Apriliana Taneo, pertanyaan yang sangat baik. Jadi konteksnya adalah jemaatnya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, tetapi gembalanya lebih mementingkan pelayanan di luar daripada pelayanan di dalam. Nah, sehingga kemudian seringkali gembala tidak melaksanakan tugas, misalkan ada yang sakit. Jadi perhatian-perhatian tersebut tidak diberikan dengan seksama. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ini banyak kelompok yang menghadapi ini. Pertanyaannya bagaimana? Nah, tentu saya nggak tahu persis mekanisme kepemimpinan atau struktur gerejanya seperti apa, karena masing-masing struktur gereja itu memiliki kekasan. Ada struktur di mana majelis bisa memanggil. Jadi pemimpinnya ini namanya kongregasional, sinodal. Jadi kongres atau pemimpin jemaatnya dalam hal ini adalah majelisnya yang mengkoordinir pelayanan dari gembala. Tapi ada pula gereja di mana pemimpinnya adalah gembalanya. Nah, tidak tahu bagian mana yang di dialami oleh Apriliana. Jadi keduanya punya kondisi. Nah, juga tidak dijelaskan berapa lama proses pelayanan itu berkembang. Ada kalanya kalau baru, apakah itu karena masalah kemandirian kecukupan dana keluarga hamba Tuhan, atau memang terlalu banyak konflik di dalam diri jemaat, sehingga gembala lebih memilih untuk memfokuskan kepada pelayanan di luar daripada di dalam. Hal lain, apakah memang gereja itu dirintis oleh beliau atau dirintis oleh orang lain, beliau melanjutkan. Jadi hal-hal seperti itu masih harus dipertimbangkan karena setiap tindakan itu punya alasan dan pasti tidak terjadi buru-buru, tidak terjadi dalam waktu yang cepat terus begitu. Mesti selalu ada latar belakang yang terjadi sehingga keputusan itu eh, dikerjakan atau ditetapkan oleh sang gembala. Nah, saya rasa semakin kita belajar kepemimpinan, kita harus mengerti bahwa kita dipanggil untuk memahami kepemimpinan. Nah, alasan-alasan yang seperti itu perlu ditemukan dan bercakaplah dengan gembala kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Apakah ada konflik antara beliau dengan jemaat yang tidak terselesaikan sehingga beliau tidak nyaman atau tidak merasa yakin ketika ngomong dan mengalihkan perhatiannya kepada yang lain. Nah, Apriliana, saya rasa semakin kita mengenal kepemimpinan, kita tidak cenderung menghakimi, tetapi kemudian mencoba memahami apa saja yang menjadi alasan sehingga keputusan tersebut diambil, sehingga kemudian dari situ baru kita menyusun langkah-langkah apa saja yang harus dibenerin, apa saja yang harus diperbaiki, apakah di relasinya atau gajinya ditambah atau polisinya yang diubah, boleh keluar tapi berapa kali, satu kali keluar boleh, 3 kali di dalam. Terus kemudian apa yang dikerjakan juga kemudian disusun begitu rupa sehingga lebih jelas. Ini yang disebut dengan job desk atau paparan kerjanya. Terus kemudian apakah rapatnya ditambahin banyak sehingga kemudian tugas-tugasnya diperjelas sehingga kemudian majelis bisa bilang, Pak, ada 10 tugas minggu ini, minta tolong diprioritaskan. Terus kemudian dikasih catatan, mohon Bapak kunjungi, jangan cuma telepon. Atau kemudian dalam pertemuan selanjutnya ditanya bagaimana hasilnya, hal-hal itu untuk menolong, untuk bisa mengembalikan fokus beliau. Saya rasa begitu. Pertanyaan nomor 2 dari Yohanes Dilisha Putra Siregar. Bagaimana komunikasi yang baik
dan efektif yang dapat digunakan kepada anggota tim? Pemimpin itu keahliannya adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu mempengaruhi iklim di dalam organisasi atau di dalam gereja atau di dalam pelayanan Anda menjadi positif atau negatif. Jadi perhatikan itu bahwa cara kita berkomunikasi mempengaruhi iklim positif di dalam organisasi kita. Nah, tentu kita harus mempertimbangkan sungguh komunikasinya bagaimana. Jadi di dalam pelayanan kita itu komunikasi itu kan horizontal dan vertikal antara dari pimpinan sampai ke bawah. Apakah orang dari bawah itu bisa berkomunikasi langsung ke atas dengan leluasa, dan dari atas ke bawah itu perhatikan apakah lancar atau tidak. Semakin komunikasi itu tidak lancar baik dari pimpinan ke bawah maupun dari antara mereka. Jadi kalau kita kasih informasi terus yang lain bilang, loh saya nggak dengar, loh kita udah kasih tahu ini loh temanmu loh, ya, ya tapi dia nggak ngomong lah. Itu kan horizontalnya nggak jalan, vertikalnya sudah dikerjakan, horizontalnya tidak jalan. Nah, itu akan mempengaruhi iklim di dalam organisasi kita. Artinya ada orang merasa, ya ini sih organisasi atau pelayanan baik, tapi buatmu, bukan buatku. Loh, kenapa? Lah, aku nggak pernah didengerin kok, gitu kan. Nah, itu mempengaruhi iklim. Komunikasi itu mempengaruhi suasana, apakah adem, apakah panas, apakah menyenangkan, apakah merasa didengar atau tidak. Jadi itu harus diperhatikan. Bagaimana melihatnya? Atas ke bawah, dari pimpinan ke bawah, bawah ke atasnya lancar, dari kiri ke kanannya lancar atau tidak. Nah, kalau itu lancar, maka iklim untuk bekerja bersamanya bisa menjadi lebih baik. Dan juga kita harus memperhatikan di bagian mana perputaran komunikasi itu paling banyak. Nah, saudara, tentu di dalam pelayanan kita itu ada bagian yang komunikasinya itu drive in atau mengendalikan semua. Jadi kita harus tahu nih kelompok mana yang sebetulnya paling aktif untuk berbicara. Nah, kelompok itu yang kemudian perlu disebar. Jadi horizontalnya dipikirin supaya kemudian percakapan itu tidak eksklusif atau hanya kelompok-kelompok itu saja, tetapi juga disebar kepada kelompok atau orang-orang lain. Bahkan kalau bisa dicampur, orang-orang yang tidak ngomong itu dipertemukan dan diajari untuk bagaimana mengutarakan pikiran-pikirannya sehingga dia merasa diperlukan. Jadi organisasi kita itu kan terkait dengan urusan orang ya. Oleh karena itu kita harus memberikan ruang bagi orang itu bisa mengekspresikan dirinya. Bagaimana dia mengekspresikan dirinya? Pertama adalah bagaimana dia berkomunikasi. Yemima Iristakune dari Ukrin. Apa tindakan yang harus kita lakukan ketika dalam sebuah komunitas yang sebenarnya memiliki nilai plus untuk mengembangkan diri, tapi di dalam komunitas tersebut memiliki pemimpin yang egois dan tidak memberikan kenyamanan terhadap anggotanya? Silakan Pak Bino. Egois itu menunjukkan bahwa dia merasa tidak aman. Dia merasa harus bertanggung jawab semua, tapi tidak mempercayai. Orang egois itu biasanya dia tidak percaya bahwa orang-orang di sekitarnya itu orang-orang baik. Dia juga beranggapan bahwa orang-orang di sekitarnya itu pesaing. Sehingga kemudian dia dalam mengambil keputusan memastikan bahwa kepentingan dia dipenuhi dulu, baru yang lain. Yang seperti ini kan kembali kita perlu mengenal dan mendalami si pemimpin. Apa saja yang terjadi di dalam dirinya kok sampai begitu egois. Saya rasa menjadi egois itu juga tidak seminggu 2 minggu. Pasti ada masalah-masalah yang dia hadapi sehingga dia menjadi yang seperti itu. Jadi sekali lagi kita perlu lebih berpikir positif dan mendengar orang-orang yang berada di sekitar kita, termasuk para pemimpin kita, sehingga kita bisa mengerti dan mengimbangi orang tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Endang Krisantogea dari UPRIM. Bagaimana cara seorang pemimpin menghadapi masalah rasisme di tengah-tengah anggotanya? Ya, saya rasa rasisme itu juga, yaitu tadi hampir sama dengan egoisme. Egoisme dan rasisme itu
sambung menyambung. Jadi karena dia tidak percaya sehingga kemudian dia melibatkan orang-orang yang dia kenal dan kebetulan adalah orang-orang yang satu suku. Bisa jadi karena juga ada pengalaman-pengalaman di dalam sukunya yang konflik dengan yang lain, sehingga mereka merasa suku yang lain adalah suku yang patut dipertimbangkan atau patut dipikirkan bukan sebagai teman tetapi sebagai kawan bersaing. Nah, sekali lagi ya kita harus mencoba mengenali apa saja yang dialami di dalam dirinya sehingga dia berperilaku seperti itu. Nanti di dalam sikap, saya akan mencoba memaparkan beberapa hal yang membuat orang bersikap tertentu, termasuk rasisme. Kita lanjut di pertanyaan nomor 5. Ini dari Mediakan Hulu dari Ukri. Bagaimana mengatasi anggota yang tidak pernah ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan? Apakah harus dipertahankan atau gimana? Kita selalu percaya bahwa orang itu punya potensi, orang itu punya kapasitas, tetapi masalahnya tersumbat. Nah, saudara nanti di batch kedua, saya akan ngomong tentang potensi dan bagaimana potensi itu tersumbat dan kemudian akibatnya bagaimana. Hal-hal yang terjadi sehingga kemudian misalkan orang itu gampang mengkritisi, menjadi pasif, tidak percaya, kemudian kebingungan di dalam organisasi, nah itu bisa sangat terjadi. Nah, tentu kita harus melihat apa saja yang membuat dia tidak berkontribusi. Bisa jadi karena dia tidak percaya diri, sehingga dia perlu ditolong. Bisa jadi memang dia tidak yakin dengan siapa dia bekerja. Nah, sebagai pemimpin kita harus lebih maklum terhadap orang-orang itu, dan kemarin kita ngomong tentang metode SOA. Pertimbangkan S-nya, kekuatannya, terus kemudian dari melihat kekuatannya, nanti perlu mendengar, mendekati dia, bercakap-cakap, terus kemudian tanya pengalaman hidupnya. Nah, lihat dari keseluruhan cerita itu, perhatikan O-nya atau opportunities-nya. Kesempatan-kesempatan apa, kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kita kerjakan dari orang tersebut. Jadi dari strength-nya kita melihat kemungkinan atau kesempatan baru, terus tanya aspirasinya dia, aspirasi atau pendapatnya dia. Loh, kok kamu diam? Sebetulnya kenapa sih, gitu kan? Biarkan dia mengeluarkan unek-uneknya. Terus kemudian result. Jadi begitu kita mendengar, nah itu bagus. Ayo, kamu mau berpartisipasi langsung sampai kepada poin hasil atau result di mana kita mengatakan yang ini ayo coba kita lakukan. Jadi perhatikan aspirasi dia dan halangan-halangan dari dalam dirinya sehingga tidak mampu memberikan aspirasi atau pendapat. Terus tarik, terus beri kesempatan dia untuk melakukannya atau memimpin atau terlibat, gitu. Terserah. Kita harus lihat kemungkinan-kemungkinannya. Dia enaknya dikasih posisi yang memimpin, dia dikasih posisi menolong, atau dikasih posisi untuk memberikan apa pikiran-pikirannya, itu nanti pertimbangan kepemimpinan. Cintika Septori dari STTII Ambon. Bagaimana tanggapan kita apabila ada seorang pemimpin yang menyalahgunakan jabatannya sebagai seorang pemimpin? Dia menggunakan jabatannya untuk menarik keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga kemudian semua harus lewat dirinya, atau dia menggunakan jabatannya untuk mendapatkan atau korupsi dan sebagainya. Nah, saudara, kalau itu terjadi ya memang kembali kepada konsep basic. Jadi buat rapat, susun paparan kerjanya, didetailkan SOP atau prosedur yang dilakukan untuk membuat keputusan, dibuat supaya melibatkan yang lain. Misalkan begini, keputusan dari Senat STII Medan dibahas di dalam rapat BPH. Jadi tidak boleh tuh
ketua bikin keputusan sendiri, misalkan gitu kan, harus dibahas dengan BPH kalau tidak bisa rapat bareng. Nah, itu satu cara untuk menyusun prosedur yang baru sehingga tidak boleh kemudian seseorang bisa melakukan sembarangan. Atau misalkan gini, kalau masalahnya dana, ya dana di atas 200 atau 300.000 harus dibahas di dalam rapat BPH misalkan itu. Tapi kalau dia di bawah 200.000 cukup ketua dengan bendahara gitu kan. Terus kemudian format laporannya, terus mulai dibuat SOP atau prosedur apa saja yang dibayar. Nah, itu misalkan untuk mengurangi penggunaan yang salah. Ini kemarin kita ngomong tentang pemimpin dan sikapnya. Nah, saudara, sikap itu segalanya. Attitude is everything. Jadi sikap itu adalah secara tidak sadar kita itu menunjukkan bagaimana kita melihat dan menghadapi kenyataan. Sehingga kemudian kita membuat satu keputusan sikap. Jadi sikap itu bukan tanpa pengetahuan. Jadi kita harus mulai merenung sikap-sikap kita karena sikap itu kan satu proses yang lama, di dalamnya ada kebiasaan-kebiasaan, ada pengetahuan kita tentang kehidupan. Tapi harus dimengerti, cara kita melihat dan menghadapi kenyataan kehidupan itu ternyata membawa perbedaan dalam cara kita bertindak sebagai pemimpin. Jadi perhatikan itu saudara-saudara ya. Karena realitanya hidup itu 10% apa yang terjadi, tapi 90% itu adalah bagaimana reaksi atau sikap kita, kata Paul Jambier. Jadi sikap itu dibangun juga dari kesalahan-kesalahan. Karena kata Paul G. Meyer, ini E-nya kurang satu ya, Paul G. Meyer. Karena kesalahan-kesalahan kita di dalam bersikap di masa lalu itu sebetulnya atau merely steps up the ladder adalah langkah-langkah naik ke tangga yang lebih tinggi lagi. Jadi ya nggak apa-apa hari ini kita mengambil kesalahan, tapi kalau kita merenung, kita mengevaluasi, nah kesalahan itu cukup sekali, besok ya tidak terjadi lagi. Jadi itu steps up the ladder. Jadi masuk kepada tangga yang lebih tinggi lagi. Jadi sikap itu cara kita menanggap situasi di sekitar kita dan kita menguji ini benar nggak sih kalau kita mengatakan begini atau saya begini gitu. Karena kita akan mulai berpikir kalau keputusan atau sikap saya ini kemudian kita bisa andalkan aman nggak bagi yang lain, atau ini justru akan menimbulkan masalah. Apakah ini bermanfaat? Apakah kemudian ini menumbuhkan kita? Nah, banyak kali kan kita itu dalam bersikap itu kan bisa jadi yakin, bisa enggak. Jadi nggak yakin. Wah, kita coba-coba nih. Kamu jadi singer ya. Saya nggak pernah jadi singer. Terus kemudian kita mengatakan iya, boleh enggak saya bilang iya, tapi tolong diajarin. Nah, itu kan juga bersikap. Jadi, model ini juga akan menumbuhkan. Jadi ya memang kita tidak terlatih banget, tapi dengan sikap mau belajar, kemudian membuat kita berani ambil risiko. Ya sudah saya mau. Nah, begitu kita belajar, terus kita dikritik, suaramu kok yang sebelah ini fals ya. Nah, kalau cara berpikir kita mau belajar, nah tentu kan kita akan melihat itu bukan hal yang mengejek. Oh, sorry ya Kak, ini agak fals, coba diajarin Kak, bagaimana caranya biar nggak fals gitu kan. Nah, sikap kita itu juga akan menumbuhkan kita dan kepemimpinan kita. Nah, saudara perhatikan, ini sangat berkuasa untuk memberikan dampak yang kuat. Bagaimana orang lain melihat kita. Nah, kalau misalkan saya pelatih, melihat orang yang saya latih, kemudian rendah hati, bilang, Pak, Kak, tolong ya, minta maaf tadi fals ya. Coba Kak ajari sekali lagi, sabar ya Kak. Nah, itu memberikan dampak yang sangat berkuasa.
sehingga sang pelatih itu tidak enggan gitu kan. Nah, coba perhatikan tadi pertanyaan-pertanyaan, ada yang sok berkuasa, tidak memperhatikan. Nah, itu membuat kita kemudian punya kesan, wah ini pemimpinnya tidak bertanggung jawab nih, ini pemimpinnya fokusnya keluar cari duit melulu. Nah, ini kok keputusannya kok apa ya, salah-salah begini dan merugikan organisasi. Nah, itu kan karena sikap. Jadi ini memberikan dampak yang kuat bagaimana orang yang kita pimpin itu melihat kita. Dan kita harus mengerti bahwa kita itu tidak bisa mengontrol pendapat orang terhadap kita. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana cara kita bereaksi. Nah, bagaimana kita bereaksi dalam situasi hidup yang kita sedang hadapi itu bergantung dari sikap kita. Sorry, itu bukan sifat, tapi sikap kita. Ya. Nah, begitu orang melihat sikap kita, nah itu memberikan alasan kepada orang-orang di bawah kita, apakah mereka mau mengikut kita atau tidak. Nah itu tadi, saya tidak mau ikut Pak ini atau pemimpin ini. Kenapa? Dia bikin keputusan salah-salah kok. Oh, dia tidak memperhatikan orang di dalam. Oh, dia cara berkomunikasinya jelek kok. Dia tidak ngomong terus tiba-tiba ngambil keputusan. Nah, perhatikan itu baik-baik. Nanti kalau ada keputusan kepemimpinan selanjutnya, mereka bilang nih, jangan-jangan itu ya sikapnya jelek. Kita tidak bisa ngikutin dia. Nah, jadi kita harus mengerti kalau sikap kita itu ternyata menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, kita harus evaluasi, loh ini sumbernya dari mana ya kok saya jadi begini. Anda bisa meneliti diri sendiri, loh kok saya jadi pemarah, itu sumbernya dari mana ya? Apa sih yang menyebabkan saya kok jadi gampang marah? Apa sih ya menyebabkan saya itu gampang dendam? Nah, itu kan harus diperhatikan sumber-sumbernya. Karena bagaimanapun juga sikap Anda, attitudes itu bukan sifat, tapi sikap Anda menentukan seberapa tinggi Anda akan terlibat di dalam kepemimpinan. Your attitude define your attitude, katanya gitu. Jadi sikap kita menentukan ketinggian kita. Ya. Nah, jadi bagaimana kita berperilaku, berpikir mengenai apa yang terjadi dan bagaimana tanggapan kita itu sikap. Nah, objek dari sikap itu siapa sih? Ya orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kelompok di mana kita melayani, atau objeknya itu bisa peristiwa yang kita alami, pencurian motor, kecelakaan, atau misalkan ketinggalan travel. Nah, objeknya itu kan begitu. Kita mau ke Semarang, ketinggalan travel. Nah, sikapnya bagaimana? Kita harus memilih tindakan apa yang terjadi ketika situasi-situasi yang tidak menyenangkan terjadi. Nah, kadang-kadang orang bilang, tapi maaf ya Pak, saya itu tidak bisa mengendalikan, saya itu emosional. Nah, ini kan harus dicari nih. Loh kok kamu bisa pemarah begitu, kenapa? Apa tidak bisa memilih yang lain? Nah, sikap kita juga menentukan hobi. Jadi, kesukaan kita tertentu sehingga kemudian kita lebih suka mengerjakan hal-hal ini daripada yang itu. Misalkan kalau terhadap hal-hal yang sifatnya game, sikap kita sangat ini sekali, antusias, bersemangat. Tapi kalau diajak kuliah gitu ketiduran, nah itu kan juga sikap. Sehingga kita ngerti, kamu kok kuliah sampai ketiduran kenapa? Iya Pak, semalam main game sampai jam 2, Mobile Legends-nya asik gitu kan. Sampai jam 2, jam 3. Nah itu kan juga sikap. Jadi objek-objek yang yang terjadi, yang kita alami. Nah, tapi harus diingat, sikap itu kebiasaan berpikir. Jadi itu bukan tiba-tiba begitu. Anda menjadi pemarah itu ya karena kebiasaan berpikir. Anda jadi pelit itu juga karena berpikirnya begitu, hemat, wah itu jangan dikasih, oh itu ini, oh itu biarin aja dikasih dikit. Itu kebiasaan berpikir. Jadi, nah coba cermati hari-hari ini.
kebiasaan berpikir macam apa, sikap apa yang menyebabkan Anda gampang berantem sama yang lain, atau kepemimpinan Anda menjadi tidak efektif. Ya, kita harus evaluasi. Nah, sikap dimulai dari pikiran, tetapi juga ada bagian hati, sehingga kemudian kita rela ikut atau tidak. Jadi bukan hanya kalau pikiran itu kan untung rugi, tapi hati itu kan ada nilai-nilai, ada keindahan. Anda misalkan suka dengan tanaman, terus kemudian dikasih tugas untuk bikin rapat, yang lain bikin meja, bikin kursi, bikin snack, Anda mikir begini, nggak enak nih, ini harus dikasih bunga biar fresh, biar seger. Nah, budgetnya dari mana? Anggarannya dari tak bawain kembangku. Wah, begitu rapat, ada kembangnya, ada, hati senang sekali. Dan Anda rela membayar karena ada nilai-nilai yang Anda rasa indah. Hati itu selalu berpikir akan keindahan. Atau yang lain cuma mikir seadanya rapat, Anda sapu, jipel, terus temannya tanya, "Duh, ngapain jipel? Capek-capek." Biar enak, nggak ada debunya. Kasihan nanti bisa bersin-bersin. Anda lap semua porsi dan saya itu juga hati. Dan ketika hati Anda memberikan keputusan akan nilai-nilai yang melampaui untung rugi, nah sikap Anda juga akan mengikuti. Nah, kita akan tahu sikap kita ketika hal ini masih di pikiran dan hati. Namun, orang lain akan tahu sifat kita hanya ketika kita mengekspresikan dengan tindakan. Masalahnya apa? Kadang-kadang salah paham. Kita berpikir ini untuk kebaikan, orang lain tidak. Karena tindakan kita itu multitafsir. Misalkan kita kalian tuh yang sudah mulai deket-deket, terus kemudian ada yang cowok nih, lihat teman perempuannya datang, terus Anda merasa kasihan, kasih ini biar dia duduk di depan, terus kita kasih tahu, sini sini nih, dek sini duduk di depan sini, terus temennya yang lain salah paham, terus ngomong begini, cie cie naksir, cie cie naksir, itu kan, nah, itu juga salah paham. Maksud di otak kita begini, tapi orang bisa menafsirkan yang lain. Nah, 3 komponen sikap pertama itu pengetahuan. Jadi kita itu punya pendapat. Jadi ini yang membuat kita berpikir kalau begini. Misalkan nih kalau di Amerika pengetahuannya itu ada pepatah yang selalu idiom yang bilang begini, ladies first, perempuan dulu. Kalau mereka lihat mau naik lift penuh, nah yang perempuan disuruh dulu. Itu kan pengetahuan yang muncul. Atau misalkan Anda di kereta, dahulukan yang tua gitu kan. Sehingga pengetahuan itu membentuk sikap. Begitu Anda duduk di Pramex Solo Jogja, lihat ada ibu-ibu, Anda langsung berdiri. Monggo Bu, mari Bu duduk di sini. Nah itu kan karena pengetahuan, opini dan keyakinan yang Anda taruh di otak Anda. Dan itu macam-macam. Dan Anda harus mulai menulis tuh apa saja pengetahuan-pengetahuan yang melatar belakangi sikap Anda. Tapi juga ada aspek yang kedua, aspek rasa, ya kayak tadi itu. Keindahan, ada aspek hemat. Kalau bikin program yang itu di-cut dong. Loh, kenapa ini pentingnya tapi itu boros. Nah, di dalam afeksi kita ada unsur penghematan. Atau ada aspek pengen cepat karena efektif dan efisien. Sehingga kemudian ketika kita bekerja sama dengan lain, ayo cepat, ayo, kamu kenapa kok buru-buru? Ini kan masih ada kurang 5 menit loh. Kita harus duluan sampai. Lu ngapain kita harus duluan sampai? Lu kita kan ketua, kita kan pemimpin gitu kan. Nah, itu juga ada aspek afeksi. Artinya karena kita merasa sebagai yang bertanggung jawab, ya kita harus nata duluan dong. Nah, ya tentu kalau kita melihat di dalam banyak kepengurusan tuh afeksinya orang tuh kadang nggak jalan gitu loh. Pengetahuannya ngerti, kamu jadi panitia ini, tapi afeksinya nggak jalan. Sehingga kemudian dia nggak peduli.
Lah kan belum jamnya, ngapain saya? Loh, kamu kan seksi perlengkapan. Lah ini kan saya udah bekerja kemarin. Kan hari ini sudah bukan tugas saya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh afeksi. Dan yang ketiga adalah perilaku atau tindakan. Jadi sikap merujuk pada suatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang atau kelompok tertentu. Nah, itu yang menyebabkan rasisme. Misalkan di negara kita nih ya, ada konflik Dayak dan Madura. Sehingga kalau ketemu orang, nah ini pasti jahat dia. Gitu kan. Bukan karena memang sudah pernah dijahatin, tapi karena ada asumsi atau kesimpulan-kesimpulan di dalam dirinya terhadap kelompok atau suku tertentu. Nah, ada dua sisi sikap. Yang pertama bisa positif atau bisa negatif. Jadi kalau yang positif ini kita selalu berpikir optimis. Gampang nih, ayo kita selesaikan. Ya sulit tapi ya enggak apa-apa nih. Sehingga ini memberikan semangat bagi yang lain. Tapi juga ada yang negatif. Ini pasti kita enggak bisa. Sama ini sama ini. Sudahlah. Nah, ini juga membangun pikiran buruk di dalam diri kita. Nah, kalau kita mengembangkan sikap positif, nah kita semakin mempercayai. Kalau kita kembangkan negatif, ya akibatnya kita tidak mempercayai dan pada ujungnya kita berpikir tidak berhasil. Nah, saudara-saudara, paling tidak kita harus mengerti. Nah, ini yang kemarin ya, ini kan saya agak cepat karena itu urusan kemarin. Nah, sekarang yang perlu kita bahas hari ini, apa sih kekuatan dari sikap itu? Yang pertama, semua proses berpikir yang membentuk tindakan-tindakan kita, itu membentuk siapa kita. Orang mengenal dari kumpulan tindakan-tindakan kita. Dan ingat baik-baik bahwa apa yang kita kerjakan itu yang membangun kesimpulan orang terhadap diri kita. Jadi oleh karena itu Anda harus waspada. Jadi kalau misalkan saudara merasa, loh, kok orang itu berbanding, maksudku bukan begitu. Nah, ini perlu koreksi karena tindakan kita membentuk persepsi atau anggapan orang, terutama orang itu terhadap kita. Bisa jadi pas kita ngomong dia tersakiti, sehingga kemudian dia tidak percaya kepada kita. Dan yang kedua, sikap itu mempengaruhi visi atau mimpi atau cita-cita. Jadi cara kita bersikap itu mempengaruhi visi. Jadi visi itu bisa ditafsirkan macam-macam. Tapi orang melihat tindakan kita menerjemahkan visi yang sedang disampaikan. Misalkan nih, saya ngomong tentang saya pengen melihat orang-orang yang kreatif, orang-orang yang hebat di dalam kepemimpinan gitu kan. Nah, terus kemudian bagaimana kita bersikap? Nah, kita mulai melayani, kita merangkul, kita memilih orang, kita meregenerasi kepemimpinan. Dan kemudian ketika orang-orang di bawah kita melihat kita, mereka kemudian ngerti, oh ini caranya kita melihat orang-orang keren adalah karena dia melihat kita merangkul dan menguatkan yang lain. Nah, ini Mas Furni atau Mbak Clarita, ini ada pertanyaan dari Pak David. Bagaimana saya ini? Enggak tanya. Oke. Tak selesai dulu Pak David ya. Nah, apalagi dia juga menginterpretasikan atau menafsirkan kejadian. Jadi, kalau suatu peristiwa terjadi, biasanya kita kemudian menanggapinya adalah dari tafsiran dari apa yang sejatinya kita kerjakan sendiri. Misalkan nih, saya ngajar ini bolak-balik, pagi-pagi ada kecelakaan di perempatan. Terus kemudian dibicarakan tuh di kampus, tadi pagi itu jam 4 ada kecelakaan. Nah,
orang itu kan cara mengambil menafsirkan itu dua. Satu berdasarkan panca indera, dua berdasarkan feeling. Nah, kalau dia menafsirkan dari panca indera, jam berapa? Jam 4. Dari mana? Yang satu dari barat, yang satu dari timur. Yang barat ibu-ibu mau ke pasar. Oh, ke pasar itu. Iya. Apa ya, ngantuk ya? Iya mungkin. Terus kemudian dia ditabrak dari motor yang seberang yang memang kayaknya dia ngantuk. Nah, itu kan panca indera toh. Terus kemudian dia ngecek, dia lihat tempat kecelakaannya, remnya berapa, kenceng atau tidak. Nah, itu kan berdasarkan panca indera. Tapi ada orang yang menginterpretasikan kejadiannya itu by feeling. Nah, ini perhatikan nih orang-orang, saudara-saudara yang suka pakai perasaan atau feeling. Ada kecelakaan loh, gimana? Di situ perempatan itu dari barat sampai timur. Nah, wah, ada setannya itu. Loh, belum ditanya kok sudah bilang ada setannya, ada apa. Nah, itu kan karena kita biasa memberikan kita berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang kita bahas ya, setan, kuntilanak, segala macam, sehingga semuanya ditafsir dengan model-model begitu. Nah, apalagi kekuatan sikap. Ini agak oke. Nah, kita perlu mengerti sumber-sumber pembentukan sikap. Yang pertama, lingkungan. Jadi tempat di mana kita berada itu membentuk sikap. Ya, bisa aja keluarga. Percakapan-percakapan di dalam keluarga membentuk cara kita bersikap. Caramu bertindak, memutuskan dipengaruhi oleh orang tuamu. Atau suku di mana kita berada. Saya pernah tinggal di Karo, di Kabanjai. Nah, kalau pagi-pagi ketemu, saya ingat kalau di Karo itu pertanyaannya begini. Jua-jua, sudah makan? Gitu kan? Nah, ini orang Jawa bingung. Aku jawabnya gimana kalau ditanya sudah makan atau belum? Nah, itu kan juga karena kebiasaan di suku. Nah, kalau saudara dari Indonesia Timur, di Kupang, nah itu buat orang Jawa, kalau ke Sabu atau ke Sumba itu penuh tantangan. Buat orang Sabu atau orang Sumba, tidak masalah. Nah, yang paling sulit buat saya itu kalau pas di Sumba, itu adalah tradisi cium hidung. Saya tidak pernah seumur umur hidung saya dicium orang segereja kecuali di Sumba. Buat orang Jawa itu susah. Orang Jawa itu tidak gampang disentuh. Nah, begitu selesai ibadah cium hidung, waduh, cilaka ini. Seperti kebingungan. Nah, tapi itu kan pembentuk. Kita harus menghormati masyarakat di mana dia berada. Apakah masyarakat nelayan, apakah dia berada di petani, atau dia di tukang bikin mebel, sekolah juga membentuk, komunitas hobi juga membentuk. Tapi jangan lupa, tempat persekutuan keagamaan juga membentuk sikap kita. Dulunya berangasan, gampang marah, ikut ibadah, lebih tenang. Anda suka ke masjid, membentuk karakter Anda tidak gampang sensitif atau gampang tersinggung. Itu juga membentuk, lingkungan kita itu membentuk. Jadi lingkungan sekitar membentuk sikap seseorang. Kalau dia dari keluarga yang mengasihi, ya dia akan berpikir positif. Nah, orang di luar dia juga sama positifnya dengan orang-orang di dalam rumah tangganya. Tapi kalau di dalam rumah aja negatif, ibunya selalu ngomong, bapakmu itu memang jahat. Terus bapaknya, iya, bukan cerewet. Di luar juga dia akan cenderung melihat sisi-sisi negatif. Nah, sama kalau Anda berada di sekolah yang sukanya tawuran, nah keluar pun ya sukanya tawuran. Kalau Anda di dalam lingkungan masyarakat yang suka berjudi, ya kemungkinan suka berjudi juga bisa saja terjadi. Dan yang membentuk sikap itu apa? Pengalaman.
Pengalaman itu ya macam-macam. Ada pengalaman studi, pengalaman les, pengalaman tinggal di sebuah tempat yang baru, orang Batak, lama di Kalimantan, itu membentuk pengalaman. Apalagi pengalaman rasa sakit, ditolak pacar, akibatnya sensi sama lawan jenis, ya bisa juga. Atau apalagi pengalaman orang miskin, banyak keluarga itu yang sama anaknya bilang gini, nak, mamamu cuma SD, tapi kamu harus kuliah dulu. Ingat baik-baik, mama kerja keras supaya kamu lulus kuliah. Nah, itu juga karena pengalaman rasa sakit. Nah, itu juga mempengaruhi sifat. Orang yang sering dirampok akan mengembangkan sikap tidak percaya. Rumahnya dikasih tembok tinggi, sudah begitu dikasih pagar yang tajam-tajam. Nah, orang yang diperlakukan tidak adil atau tidak baik ya juga sulit punya sifat positif atau sikap positif. Gampang curiga, tidak percaya, tidak mau bekerja sama. Nah, ini perlu dicek pengalaman-pengalaman Anda ketika Anda tadi itu berorganisasi. Apa saja sih yang membuat orang itu menjadi tidak bisa bekerja sama dengan Anda? Perhatikan. Jadi, apa saja yang membuat kita itu disalah mengerti. Nah, oleh karena itu di dalam kelompok-kelompok Anda ya diskusikan, bagaimana sih menurut kamu tentang saya, apa yang perlu dievaluasi? Nah, gitu. Itu baik, itu penting. Nah, apalagi keyakinan. Keyakinan itu juga membentuk sikap. Nah, keyakinan itu terkait dengan bagaimana Anda mengerti tentang hidup. Jadi sangat dipengaruhi, agama bisa mempengaruhi, atau percakapan dalam keluarga itu mempengaruhi keyakinan. Misalkan, kamu tuh pinter loh. Wih, bapak ibu tuh sayang, kamu itu akan jadi orang hebat. Nah, itu membentuk keyakinan. Tapi juga karena keyakinan di dalam iman, ketika kita belajar terus kita belajar tentang, nah ini nanti kita akan bahas di Power of Potential ya, di batch kedua ya. Kita melihat bahwa ternyata aku ini dahsyat dan ajaib. Saya dibuat Tuhan untuk satu rencana yang istimewa. Saya hadir bukan untuk lucu-lucuan misalnya. Nah, itu juga faktor keyakinan sehingga kemudian kita serius, kita belajar serius dan lain sebagainya.